8 pernyataan orang tua narsistik yang sangat menyakiti anaknya. Orang tua narsistik adalah individu yang menunjukkan perilaku yang mementingkan diri sendiri dan manipulatif, seringkali menggunakan anak-anaknya sebagai pion untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka sendiri. Orang tua narsistik dapat melakukan kekerasan emosional, dan perilaku toksik mereka dapat memiliki efek negatif jangka panjang pada kesejahteraan mental dan emosional anak-anaknya. Salah satu cara orang tua narsistik menyakiti anak-anaknya adalah secara verbal, melalui kata-kata dan pernyataan yang menyakitkan dan beracun. Video kali ini adalah tentang 8 hal yang menyakitkan dan beracun yang dikatakan orang tua narsistik kepada anak-anaknya, mengapa mereka mengatakannya, dan efek negatifnya pada si anak. 1. Kamu tidak pernah cukup baik. Orang tua narsistik sering menggunakan frasa ini untuk meremehkan dan merendahkan harga diri dan nilai diri anak-anaknya. Dengan terus-menerus membuat si anak merasa tidak mampu, mereka dapat mempertahankan kendali dan kekuasaan atas si anak. Pernyataan semacam ini dapat menyebabkan harga diri yang rendah, keraguan diri, dan perasaan tidak berharga pada si anak. 2. Kenapa kamu tidak bisa seperti? Membandingkan anak-anaknya dengan individu lain merupakan taktik umum yang digunakan oleh orang tua narsistik untuk memanipulasi dan mengendalikan mereka. Pernyataan ini dapat membuat anak merasa tidak dicintai dan tidak diinginkan, yang menyebabkan perasaan tidak mampu dan dendam terhadap orang lain yang dibandingkan dengan mereka. 3. Kamu terlalu cengeng. Kamu harus lebih kuat. Orang tua narsistik sering mengabaikan emosi dan perasaan anak-anaknya, terutama ketika si anak merasa sedih dan terluka, membuat mereka merasa bahwa emosi mereka tidak valid. Hal ini dapat menyebabkan anak merasa bahwa perasaan mereka tidak penting dan dapat menyebabkan represi emosional, harga diri yang rendah, dan ketidakmampuan untuk mengekspresikan emosi mereka dengan cara yang sehat. 4. Gara-gara kamu, aku jadi tidak bisa bahagia. Orang tua narsistik sering menyalahkan anak-anaknya atas pergumulan dan masalah emosional mereka sendiri, membuat si anak merasa bertanggung jawab atas emosi orang tua mereka. Hal ini dapat menyebabkan perasaan bersalah, malu, dan rasa tanggung jawab yang sangat besar terhadap kesejahteraan orang tua mereka. 5. Kamu cuma bisa bikin aku kecewa. Dengan mengungkapkan kekecewaan pada anak-anaknya, orang tua narsistik berusaha mempertahankan kendali dan memanipulasi perilaku si anak. Hal ini dapat menyebabkan perasaan tidak mampu, rendahnya harga diri si anak, dan kebutuhan terus-menerus akan validasi eksternal. 6. Kamu sama saja seperti. Pernyataan semacam ini sering digunakan oleh orang tua narsistik untuk membuat anak-anaknya merasa bersalah atau sebagai cara untuk membuat anak-anaknya merasa tidak diinginkan. Dengan mengasosiasikan anaknya dengan individu yang tidak disukai dalam keluarga, orang tua toksik dapat memanipulasi dan mengendalikan perilaku anak. Hal ini dapat menyebabkan kebingungan identitas dan tekanan emosional bagi si anak. 7. Tidak seorang pun akan bisa menyayangimu seperti aku.
Orang tua narsistik sering menggunakan pernyataan semacam ini sebagai cara untuk mengendalikan dan memanipulasi anak-anaknya dengan membuat mereka merasa bergantung pada cinta dan persetujuan mereka. Hal ini dapat menyebabkan perasaan takut ditinggalkan, rendahnya harga diri, dan ketidakmampuan si anak untuk membentuk hubungan yang sehat di masa depan. 8. Kamu berhutang padaku atas semua pengorbanan yang telah kulakukan untukmu. Orang tua narsistik sering membuat anaknya merasa bersalah sebagai cara untuk memanipulasi dan mengendalikan anak-anaknya. Dengan membuat anak-anaknya merasa berhutang kepada mereka, orang tua toksik dapat mempertahankan kendali atas perilaku dan emosi si anak. Hal ini dapat menimbulkan perasaan bersalah, malu, dan perasaan terjebak dalam hubungan. Jadi, kata-kata dan pernyataan yang digunakan oleh orang tua narsistik dapat memiliki efek yang mendalam dan merusak pada kesejahteraan mental dan emosional anak-anaknya. Penting bagi anak-anak yang telah mengalami trauma semacam ini untuk mencari terapi dan dukungan agar dapat pulih kembali dari efek negatif perilaku beracun orang tua mereka. Jika Anda atau seseorang yang Anda kenal mengalami pelecehan dari orang tua narsistik, penting untuk mencari dukungan agar terbebas dari siklus manipulasi dan kontrol emosional.